Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita taat dalam sebuah agama, tapi hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus, saudara tidak akan pernah sampai. Makanya terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan sebuah rekaman video. Kalian sudah sholat 5 kali sehari, tetapi Tuhanmu masih membawa kau ke dalam neraka. Jadi sebelum kau salah mengartikan, baca ayat selanjutnya. Dari ayat sebelum 71 itu ada peringatan untuk orang-orang kafir. Siapa kafir itu? Yang jawab sendiri aja lah ya. Kemudian mendatangi neraka itu bukan berarti kami dijebloskan terus diambil lagi. Sama seperti kita mendatangi tepi pantai, belum tentu kita masuk ke dalam pantai itu, ya kan? Tetapi kita melihat pantai itu bagaimana bentuknya, ya kan? Kita pandang kan? Kami juga nanti diperlihatkan neraka itu, maka kami akan dilepaskan, ayat 72. Karena apa yang membuat kami dilepaskan? Takwa kami lah selama hidup. Begitu, Jadi diperlihatkan nanti semua manusia neraka itu seperti apa. Aku nggak tahu lah ya kalau ada keimanan yang mengatakan kami pasti masuk surga. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama. Dari video tadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dia berkata tentang orang kafir. Dan dia berkata, jawablah sendiri siapakah kafir itu. Namun perlu kita ketahui apa kafir menurut Alkitab. Dalam Bilangan 23 ayat 9, bagaimana Balak suruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Bilangan 23, saya mulai baca ayat 28. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Jadi Balak suruh Bileam kutuk bangsa Israel. Bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Orang-orang Israel itu orang-orang yang dipilih Allah. Ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Jadi Alkitab berkata, di luar bangsa Israel itu adalah bangsa kafir. Dari ayat ini saudara bisa renungkan, yang kafir itu siapa? Yang kafir itu adalah di luar bangsa Israel, termasuk Indonesia. Kenapa bangsa Israel itu bukan bangsa kafir? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, dan bangsa Israel itu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Makanya bangsa Israel itu punya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya Allah selalu berjumpa dengan mereka, berjumpa dan bertemu dengan mereka lewat para nabi atau orang-orang yang dia kehendaki. Makanya bangsa Israel itu bukan bangsa yang kafir, tapi di luar bangsa Israel, semua bangsa di dunia di luar bangsa Israel itu bangsa kafir. Dan orang Kristen itu bukan orang kafir. Ketika Allah mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa di luar bangsa Israel, makanya Allah mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang tadinya kafir sekarang tidak kafir lagi, karena mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan itu.
Jadi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara kafir. Karena saudara menutup diri untuk kebenaran yang dari Allah. Sebab kehendak Allah adalah siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia boleh beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi kita di luar bangsa Israel semuanya kafir. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita menjadi Kristen, artinya pengikut Yesus, maka kita tidak kafir lagi. Jadi orang Kristen itu bukan kafir. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang ikut Yesus, menerima anugerah keselamatan yang datang dari Yesus. Yang kedua, ya memang kadang-kadang RT sebelah ini suka lawak-lawak. Katanya Allah kasih tunjuk neraka, tapi tidak masuk neraka. Saudara yang terkasih, masuk neraka atau masuk ke surga bukan masalah takwa, ya saudara, tapi masalah percaya kepada Yesus. Orang Kristen itu punya kepastian. Ia punya kepastian di dalam Yesus, saudara. Untuk ke surga itu pasti di dalam Yesus. Sepanjang dia percaya, dia ikut kebenaran, hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Yesus, maka dia boleh sampai kepada surga yang kekal. Namun kawan tadi dia dari Kristen jadi mualaf, dia bilang bahwa Tuhan kasih tunjuk neraka tapi tidak masuk neraka. Sudah mati tidak ada lagi keluar masuk. Kalau sudah masuk neraka tidak ada lagi ada pintu keluar. Masuk penjara 10 tahun ada pintu keluar, tapi masuk neraka tidak ada pintu keluar. Tuhan itu tidak aneh-aneh, kasih tunjuk neraka habis kasih keluar kembali. Inilah saudara orang-orang yang menggunakan logika tanpa firman Tuhan, ini jadi bahan tertawa, jadi bahan lawak-lawak, saudara. Mana ada Tuhan kasih tunjuk neraka dan Tuhan kasih keluar dari neraka, tidak masuk neraka. Ya saudara, orang Kristen itu pasti masuk surga karena Alkitab, firman Allah menjamin itu. Kecuali dia tidak hidup di dalam firman Yesus, hidup di dalam kejahatan tanpa pertobatan yang benar, maka dia mati otomatis neraka. Jadi tidak ada istilah coba-coba, Tuhan kasih tunjuk, Tuhan kasih keluar kembali, tidak ada. Mati selesai. Percaya Yesus surga, tidak percaya Yesus neraka. Tidak ada kompromi, saudara. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi mari, yang kafir itu adalah mereka yang menolak Yesus. Karena Yesus Kristus itu adalah kehendak Allah di surga, supaya siapa yang percaya di luar bangsa Israel, mereka menjadi anak-anak Allah. Makanya orang Kristen itu bukan orang kafir. Orang Kristen adalah pengikut Yesus yang menjadi anak-anak Allah di dalam anugerah keselamatan. Dan surga dan neraka itu ada. Tidak ada Tuhan kasih tunjuk neraka dan Tuhan kasih keluar dari neraka. Ya, tidak ada. Jadi mari sobat yang kekasih, yang percaya Yesus itu bukan orang kafir. Yang tidak percaya Yesus dialah yang kafir, karena dia menutup diri untuk kebenaran yang datang dari surga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.